Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya MP Karna Ginting, Koas Angkatan 42. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani MSI yang telah membimbing jurnal reading radiologi kedokteran gigi saya yang berjudul Hipersementosis Generalisata pada perempuan muda yang akan dilakukan ekstraksi, revisi dan pembaharuan teknik bedah. Laporan kasus ini membahas hipersementosis pada pasien perempuan berusia 38 tahun dan ras pasien tidak dijelaskan. Secara umum, hipersementosis lebih sering ditemukan pada usia dewasa dibandingkan anak-anak dan tidak terdapat predileksi terkait jenis kelamin dan ras. Dan hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi pada perempuan dewasa berusia 38 tahun. Pasien pada kasus ini dirujuk untuk ekstraksi gigi yang tidak dapat direstorasi. Tidak terdapat keluhan terkait hipersementosis dan riwayat kesehatan pasien tidak ada kelainan. Pada umumnya keluhan hipersementosis bersifat asimptomatik dan dapat disebabkan oleh manifestasi penyakit sistemik seperti Paget disease. Hal ini sesuai dengan kasus bahwa pasien tidak mengeluhkan adanya hipersementosis. Namun penyebabnya tidak berhubungan dengan riwayat medis pasien. Pada kasus tidak dijelaskan terkait hasil pemeriksaan ekstraoral pasien. Dan umumnya hipersementosis tidak terdapat tanda klinis ekstraoral. Pada pemeriksaan klinis intraoral, terdapat beberapa gigi yang atrisi dengan gingivitis ringan tanpa tampilan abnormal lain. Dan gigi 28 terlihat periodontitis kronis disertai ekstrusi karena tidak adanya gigi antagonis. Pada pemeriksaan klinis intraoral, pada umumnya gigi hipersementosis masih vital dan sensitif terhadap perkusi apabila disertai inflamasi periapikal. Sedangkan pada kasus tidak dijelaskan terkait pemeriksaan vitalitas dan perkusi pada gigi 28. Namun, kondisi periodontitis kronis dan ekstrusi dapat menjadi salah satu penyebab hipersementosis. Berikut foto radiografi panoramik pada kasus. Terdapat gambaran lesi radio opak dengan epicenter melekat pada 1/3 apikal akar gigi 21, 25, 28, 33, 34, 35, 43, 44, 45, dan 48. Generalisata berjumlah multiple atau 10 gigi, berukuran kurang lebih panjang 4 mm, kali lebar 2 mm, dengan batas jelas atau well defined dan berbentuk bulbous. Kerusakan puncak tulang alveolar dengan pola horizontal pada distal gigi 31, 41, mesial distal 32, 42 mencapai 1/3 tengah akar dan pada mesial 31, 41, mesial distal 13, 18, 23, 25, 28, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 48 mencapai 1/3 servikal akar gigi. Sisa akar gigi 26, 37, dan 47. Gigi 14, 15, 16, 17, 24, 27, 36, 38, 46 hilang. Terdapat gambaran radio opak dengan epicenter melekat pada 1/3 apikal akar gigi berbatas jelas dengan bentuk bulbous, sehingga radiodiagnosis pada kasus ini adalah hipersementosis. Hipersementosis pada umumnya terjadi secara lokalisata dan berjumlah single, sementara lesi multiple dan generalisata biasanya ditemukan pada pasien dengan penyakit sistemik seperti Paget disease yang dapat memiliki ciri cotton wall appearance, hilangnya lamina dura, dan terjadi ekspansi tulang. Sedangkan pada kasus ini terjadi secara generalisata dan berjumlah multiple, namun tidak menunjukkan gambaran yang berkaitan dengan ciri khas Paget disease. Diagnosis banding kasus ini adalah sementoblastoma karena memiliki persamaan terdapat gambaran lesi radio opak dengan epicenter melekat pada 1/3 apikal akar gigi dengan batas jelas atau well defined. Sementoblastoma memiliki ukuran rata-rata dapat mencapai 2,1 cm, memiliki bentuk bulat seperti bola golf. Efek menyebabkan kehilangan outline akar dan resorpsi akar eksterna.
Sedangkan pada kasus hanya berukuran 4 mm kali 2 mm, berbentuk bulbos, tidak ada perubahan tersebut pada akar, sehingga pada kasus ini tidak didiagnosis sebagai lesi sementoblastoma. Perawatan yang dilakukan pada kasus ini adalah ekstraksi gigi 28. Hipersementosis biasanya tidak memerlukan perawatan. Sebenarnya, kondisi hipersementosis pada kasus ini hanya memerlukan observasi saja, karena ukuran lesinya kecil dan gigi 28 sebaiknya dipertahankan, karena kerusakan puncak tulang alveolar dan derajat ekstrusi yang masih ringan. Pada kasus ini sebaiknya dilakukan perawatan scaling dan root planning dikarenakan ada kerusakan tulang. Ekstraksi sisa akar gigi 26, 37, dan 47, serta pembuatan gigi tiruan agar ekstrusi tidak semakin parah. Ekstraksi pada kasus hipersementosis dapat menimbulkan kesulitan dan risiko terjadinya fraktur dikarenakan bentuk akar giginya bulbos. Oleh karena itu, teknik ekstraksi harus dipertimbangkan. Misalnya, ekstraksi dengan flap dan pembuangan tulang untuk mempermudah mengeluarkan gigi. Pada kasus ini, dilakukan pemeriksaan histopatologis pada gigi 28 yang telah diekstraksi. Pemeriksaan histopatologis perlu dilakukan apabila ukuran lesinya besar dan dicurigai sebagai sementoblastoma. Sedangkan pada kasus ini lesinya kecil, sehingga sebenarnya tidak perlu pemeriksaan histopatologis. Hasil pemeriksaan makroskopis pada kasus ini menunjukkan substansi keras yang terkalsifikasi berwarna kekuningan dengan permukaan irregular pada apikal gigi, dan pemeriksaan mikroskopis menunjukkan lapisan sementum yang tebal yang terdiri dari sementum primer yang banyak sementosit dengan lapisan yang paling atas yaitu sementum sekunder. Lakuna sementosit dan kanalikuli yang terdapat perpanjangan sitoplasmik yang menyebar tidak teratur dan berhubungan dengan sementosit lainnya. Gambaran histopatologis dari hipersementosis secara mikroskopik umumnya terlihat sementum sekunder seluler dalam jumlah berlebihan berada di atas lapisan tipis sementum primer seluler pada daerah apikal gigi yang tersusun secara konsentris. Hal ini sesuai dengan kasus ini. Terdapat penebalan sementum, adanya sementum sekunder seluler dan sementum primer aseluler pada apikal akar gigi, sehingga dapat ditegakkan diagnosa definitif adalah hipersementosis. Kontrol pada kasus ini tidak dijelaskan. Kontrol pada kasus hipersementosis sebaiknya dilakukan dengan rentang 1 bulan hingga 1 tahun untuk observasi perubahan ukuran lesi tersebut. Karena dilaporkan ukuran lesi hipersementosis dapat bertambah, terutama karena adanya stimulus. Kesimpulannya, radiodiagnosis pada kasus ini merupakan hipersementosis karena adanya gambaran radio opak dengan epicenter melekat pada 1/3 apikal akar gigi, berbatas jelas atau well-defined, dan berbentuk bulbos. Pada kasus ini terjadi hipersementosis multiple generalisata yang tidak disertai penyakit sistemik, dan ini jarang terjadi. Sekian presentasi jurnal reading radiologi kedokteran gigi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.